Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ila Komalasari dengan NIM 187215039, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas regular plus, Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk tema pembahasan kali ini yaitu mengenai konsep dan prinsip perpajakan orang pribadi dan badan. Pertama, kita kenali dulu, yaitu pengertian dari wajib pajak. Nah, wajib pajak ini berdasarkan Ditjen Pajak, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP atau wajib pajak diharuskan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP. Pokok wajib pajak atau nomor pokok wajib pajak atau disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. NPWP tidak akan berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Jadi, seperti yang sudah disebut sebelumnya, wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan. Nah, untuk WP orang pribadi berisikan beberapa kategori antara lainnya. Yang pertama yaitu orang pribadi induk, yaitu WP belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, hidup berpisah atau HP, yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kemudian yang ketiga, pisah harta atau PH, yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Dan yang keempat, memilih terpisah atau MT, yaitu wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memiliki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Dan yang kelima, yaitu warisan belum terbagi atau WBT, yaitu sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Nah, sedangkan untuk kategori wajib pajak badan, yaitu yang pertama badan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Joint operation yaitu bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi. Kemudian yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing, yaitu WP perwakilan dengan asing atau kantor perwakilan perusahaan asing atau disebut juga dengan representative office atau liaison official, yaitu di Indonesia yang bukan bentuk usaha tetap atau BAT. Kemudian bendahara. Nah, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan, yaitu pihak selain 4 WP, badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Topik selanjutnya yaitu prinsip umum yang sering berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, penghasilan kena pajak, yaitu sebagian besar negara mengenakan pajak pada pendapatan yang diperoleh oleh individu. Yang kedua, tarif pajak progresif, yaitu banyak negara menerapkan tarif pajak progresif di mana tingkat pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Dan yang ketiga, pelaporan pajak,
yaitu wajib pajak diharuskan untuk mengajukan lapor pajak setiap tahun atau pada periode tertentu yang ditentukan. Dan yang keempat, potongan pajak. Ini di beberapa negara, wajib pajak dapat memenuhi syarat untuk berbagai potongan pajak dan kredit pajak yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan yang kelima, kepatuhan pajak, yaitu wajib pajak diharapkan untuk mematuhi hukum pajak dan melaksanakan kewajiban mereka dengan benar. Kemudian ada sanksi dan denda, yaitu jika wajib pajak tidak mematuhi ketentuan pajak, bisa ada sanksi dan denda yang dikenakan oleh pihak berwenang. Kemudian penggunaan dana pajak. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian kewajiban pajak luar negeri. Beberapa negara mungkin memiliki ketentuan khusus untuk warganya yang berpenghasilan di luar negeri atau warga negara asing yang tinggal dan bekerja di negara tersebut. Nah, sedangkan prinsip umum yang sering berlaku bagi wajib pajak badan. Yang pertama, penghasilan kena pajak, yaitu prinsip utama dalam perpajakan badan adalah penghasilan kena pajak. Wajib pajak badan seperti perusahaan atau entitas bisnis lainnya harus membayar pajak atas pendapatan yang diperolehnya. Yang kedua, tarif pajak. Banyak negara menetapkan tarif pajak khusus untuk badan-badan usaha. Dan yang ketiga, laporan keuangan. Wajib pajak badan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat termasuk laporan laba rugi dan neraca. Kemudian potongan pajak dan insentif. Beberapa negara memberikan potongan pajak dan insentif tertentu untuk mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kepatuhan pajak, seperti halnya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan juga diharapkan untuk mematuhi hukum pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan benar. Kemudian sanksi dan dendanya yaitu jika wajib pajak badan tidak mematuhi ketentuan pajak atau melakukan pelanggaran lainnya, mereka dapat dikenakan sanksi dan denda yang sesuai. Dan kemudian penggunaan dana pajak, penerimaan pajak dari wajib pajak badan digunakan untuk pemerintah untuk membiayai berbagai program publik seperti sama halnya seperti wajib pajak orang pribadi dan kegiatan pemerintah lainnya. Kemudian pajak internasional. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara seringkali memiliki tantangan dalam mengelola pajak lintas batas ini. Sekian materi mengenai konsep dan prinsip perpajakan badan orang pribadi dan badan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.